Selamat datang di Puskesmas Kanigaran dalam upaya mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Pembangunan ZI bertujuan untuk membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Setelah berhasil mendapat predikat wilayah bebas korupsi di tahun 2022, kini UPTD Puskesmas Kanigaran siap mensukseskan pembangunan ZI menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dalam perjalanan pembangunan ZI menuju BBBM, Puskesmas Kanigaran berfokus pada 6 area perubahan, yaitu 1. Manajemen perubahan. 2. Penataan tata laksana. 3. Penataan sistem manajemen aparatur. 4. Penguatan akuntabilitas. 5. Penguatan pengawasan. Dan 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada area manajemen perubahan, UPTD Puskesmas Kanigaran telah membentuk tim kerja pembangunan zona integritas, menyusun dokumen rencana pembangunan zona integritas, memilih agent of change yang merupakan pegawai teladan berdasarkan kriteria penilaian tahun 2023 yang dilakukan oleh pimpinan. Dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani, terdapat perubahan sistem pemilihan pegawai teladan. Pemilihan man of the month atau pegawai teladan dilakukan setiap bulan oleh tim penilai, yaitu kepala puskesmas dan 6 orang penanggung jawab pelayanan untuk menjadi agent of change di tahun selanjutnya. Monitoring dan evaluasi serta sosialisasi zona integritas dilakukan secara kontinu, baik kepada pegawai saat apel pagi dan rapat koordinasi, serta kepada masyarakat melalui media informasi online ataupun offline seperti banner yang disebarluaskan juga pada 6 puskesmas pembantu yang sebelum menuju WBBM hanya disosialisasikan kepada masyarakat yang berkunjung pada puskesmas induk saja. UPTD Puskesmas Kanigaran juga secara aktif mendorong komitmen penguatan integritas para pegawai dengan melakukan penandatanganan Fakta Integritas seluruh pegawai Puskesmas Kanigaran. Dalam melakukan penataan tata laksana, UPTD Puskesmas Kanigaran telah melakukan upaya antara lain membuat, mensosialisasikan, dan menerapkan serta mengevaluasi SOP masing-masing bidang, menerapkan dan menjalankan tata kelola perkantoran menggunakan e-office yang terintegrasi sehingga pekerjaan menjadi efektif, efisien, dan transparan. E-office yang digunakan oleh UPTD Puskesmas Kanigaran selalu update menyesuaikan kebijakan yang ada. Sebagai contoh, saat WBK, penggunaan e-kinerja yang belum memiliki fitur validasi pimpinan yang kemudian berubah menjadi e-prokerja dan dilengkapi dengan fitur validasi oleh pimpinan. Selanjutnya adalah Simpustronik versi 2, di mana versi sebelumnya belum terintegrasi dengan Satu Sehat. Kemudian penggunaan e-office surat menyurat yang semula menggunakan SIMAYA setelah WBK menjadi Srikandi yang dilengkapi dengan fitur disposisi dan koordinasi. Penggunaan e-office Simpek bagi seluruh pegawai memiliki fitur baru, yaitu upload bukti bayar pajak dan fitur grafik indikator profesionalitas pegawai. Dalam rangka keterbukaan informasi publik, UPTD Puskesmas Kanigaran bertindak sebagai PPID yang bertugas memberikan dan mendokumentasikan informasi publik yang disebarkan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, Google Business, dan juga website. Dalam penataan sistem manajemen SDM aparatur, data pegawai sudah tercatat di SISDMK atau Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sudah terintegrasi dengan Satu Sehat.
di mana SDM Kesehatan dapat melakukan pengajuan SIP dan STR melalui satu aplikasi yang sudah terintegrasi. UPTD Puskesmas Kanigaran juga terus melakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi dan dilakukan MONEF pada pegawai yang telah melakukan diklat atau pelatihan dengan pertanggungjawaban laporan, serta sosialisasi kepada internal puskesmas. Selain itu, juga dilakukan pemantauan kinerja pegawai melalui e-kinerja Badan Kepegawaian Nasional atau EKIN BKN. Di samping itu, setelah Puskesmas Kanigaran mendapatkan predikat WBK, dilakukan penegakan aturan disiplin dan kode etik pegawai yang selalu disosialisasikan setiap apel pagi. Penegakan aturan disiplin bagi pegawai yang tidak mematuhi aturan dan kode etik akan diberikan pemotongan jasa medis dan tunjangan. Dalam rangka memperkuat akuntabilitas kinerja UPTD Puskesmas Kanigaran, telah melakukan kegiatan yang melibatkan pimpinan dalam menyusun perencanaan dan melakukan pemantauan pencapaian kinerja secara berkala. Capaian kinerja Puskesmas Kanigaran terlihat dari indeks kepuasan masyarakat yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari tahun 2022, indeks kepuasan masyarakat sebesar 80,28, kemudian meningkat menjadi 88,22 di tahun 2023. Untuk realisasi anggaran juga mengalami peningkatan capaian dari tahun 2022 ke 2023. Anggaran dari dana BLUD tahun 2022 sebesar 53,50%. Kemudian di tahun 2023 mengalami peningkatan, yaitu 87,18%. Realisasi anggaran dari DAK non-fisik tahun 2022 mencapai 56,87% dan pada tahun 2023 mencapai 57,31%. Pada triwulan 3 tahun 2024, realisasi pendapatan dana BLUD sebesar 69,38% dan realisasi anggarannya sudah tercapai sebesar 58,71% dan untuk realisasi anggaran DAK non-fisik sebesar 56,68%. Selain itu, pada area penguatan akuntabilitas dilakukan perubahan berupa pemberian bukti atau dokumen berita acara serah terima sebagai bentuk pertanggungjawaban individu yang lebih kuat bagi barang-barang yang diserahkan kepada individu pegawai, di mana sebelumnya bentuk pertanggungjawaban hanya berupa kartu inventarisasi saja. UPTD Puskesmas Kanigaran juga melakukan penilaian mandiri SPKP dan SPAK yang sebelumnya dilakukan oleh Kemenpan RB. Untuk nilai SPKP atau Survei Persepsi Kualitas Pelayanan memperoleh nilai 3,62 dan nilai SPAK atau Survei Persepsi Anti Korupsi memperoleh nilai sebesar 3,65. Untuk memperkuat pengawasan lingkungan UPTD Puskesmas Kanigaran, telah disiapkan hal-hal berupa public campaign, yaitu pemasangan banner dan poster himbauan anti korupsi serta gratifikasi, menyediakan sarana aduan melalui website, sosial media, call center, kotak saran, dan secara langsung pada ruangan pelayanan, sehingga dapat diakses langsung oleh masyarakat. Beberapa perubahan yang kami lakukan adalah memastikan tidak ada pungutan untuk biaya parkir. Dipasang banner himbauan bahwa UPTD Puskesmas Kanigaran tidak memungut biaya parkir. Lalu pada area pelayanan dan kasir, baik di Puskesmas Induk maupun di Puskesmas Pembantu, kami pasang stiker informasi bahwa pembayaran hanya bisa dilakukan satu pintu, yaitu di kasir, untuk menghindari gratifikasi. Selain itu, tim kerja pengawasan melakukan pengendalian gratifikasi dengan menindaklanjuti apabila terdapat pemberian gratifikasi sesuai peraturan yang berlaku. Dilakukan respon cepat terhadap pengaduan yang masuk baik secara langsung maupun media online seperti website dan sosial media Instagram, YouTube, bahkan Google Review. Waktu respon maksimal adalah 3 hari setelah mendapatkan aduan dan diselesaikan selambat-lambatnya selama 60 hari.
UPTD Puskesmas Kanigaran menerapkan SPIP dengan membentuk unit kepatuhan intern di lingkungan UPTD Puskesmas Kanigaran, serta membuat peta dan juga mitigasi risiko. Apabila sebelumnya selalu dibuat peta dan mitigasi risiko pelayanan, pada pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani, UPTD Puskesmas Kanigaran membuat mitigasi dan risiko pelayanan, risiko kinerja, dan risiko integritas. Kualitas pelayanan menjadi fokus yang terus ditingkatkan di UPTD Puskesmas Kanigaran. Maka, kami telah memberikan jaminan pelayanan atau kompensasi pelayanan jika pasien tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar yang berlaku. Jaminan pelayanan yang diberikan berupa pelayanan kunjungan rumah atau home care. Kami juga selalu mempertahankan pelayanan prima pada seluruh pelayanan Puskesmas Kanigaran sehingga bisa mencapai indeks kepuasan masyarakat yang meningkat. Setelah mendapatkan predikat WBK, UPTD Puskesmas Kanigaran juga mengikuti penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia dan mendapatkan nilai 92,46 dengan kategori A, kualitas tertinggi. UPTD Puskesmas Kanigaran berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan membangun sarana prasarana seperti melakukan perubahan pada sarana prasarana ruang tunggu pengunjung atau pasien yang kini menjadi lebih nyaman. Kemudian, untuk memudahkan pembayaran, UPTD Puskesmas Kanigaran telah menyediakan loket pembayaran atau kasir satu pintu yang sebelumnya pembayaran dilakukan di masing-masing poli pelayanan. Fasilitas lain yang bisa dimanfaatkan oleh pengunjung puskesmas adalah charger station, informasi jam pelayanan, ruang ramah anak, ruang laktasi, kursi roda, fasilitas bagi disabilitas, dan fasilitas penunjang lainnya. Berikut akan kami tampilkan beberapa inovasi yang sudah dilaksanakan oleh UPTD Puskesmas Kanigaran. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih telah menonton.